Lagi-lagi pengakuan menghebohkan kembali diurai Michelle, anak putri Pinkan Mambo, setelah menggemparkan publik dengan pengakuan sebelumnya terkait tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang ayah tiri sendiri. Namun kali ini bukan tentang kejadian yang sama, melainkan soal izin untuk bekerja. Michelle yang sudah berusia 17 tahun memang meminta izin kepada sang ibunda untuk mulai mencari nafkah sendiri, namun ternyata hal itu tidak direstui oleh Pinkan Mambo. Imbasnya, terlontar ucapan dari Pinkan Mambo jika ia pun berniat untuk melaporkan sang anak ke polisi. Ada apa lagi sebenarnya masalah yang terjadi di antara ibu dan anak ini? Aku masih kontakan sama Mami. Dan kita masih baik-baik aja sampai aku kontak dia mau urus untuk KTP buat kerjaan aku. Aku masih kontakan sama Mami dan kita masih baik-baik aja sampai aku kontak dia mau urus untuk KTP buat kerjaan aku, dan selanjutnya karena aku kan udah 17, aku kontak dia, aku bilang kayak buat kerjaan dan yang lain. Dia bilang iya besok ya mau ngurusin. Yaudah aku tunggu. Besok lagi aku tanya, Mam gimana KTP? Katanya ya besok Om lagi ada ini. Yaudah aku tungguin sampai yang dimana aku minta surat supaya kayak Mami udah konfirmasi aja aku boleh kerja. Terus katanya nggak boleh. Terus katanya apa aku harus laporin ke polisi supaya kamu pulang dari papa, maksudnya balik lagi ke Mami. Mami mau ngelaporin kamu? Iya. Selama 3 tahun ini, Michelle memang diketahui sudah tak tinggal lagi bersama Pinkan Mambo sang ibu, terutama sejak kejadian 3 tahun lalu telah menyeret sang ayah tiri ke dalam penjara. Meski demikian, hubungan Michelle dan Pinkan Mambo masih terjalin baik, tidak hanya lewat komunikasi via telepon, tapi juga sering ada pertemuan di antara mereka. Relasi keduanya tiba-tiba saja jadi memburuk pasca Michelle akhirnya memutuskan untuk tampil ke media dan berbicara tentang kasus dan aib yang dialaminya. Rupa-rupanya, selama ini Pinkan Mambo tak ingin aib dalam keluarganya diketahui oleh publik secara luas. Namun Michelle sendiri mengaku terpaksa melakukannya karena alasan untuk melindungi diri. Karena Sementara dari sisi Pinkan Mambo yang tak ingin agar aib dalam keluarganya terbongkar ke media, cukup menyayangkan pengakuan sang anak secara gamblang ke media. Karena bagi Pinkan, apa yang dibagikan oleh Michelle tak semuanya benar. Misalkan saja soal tudingan bahwa terhadap kejadian pelecehan seksual tersebut, Pinkan sama sekali tak ada upaya pembelaan kepada sang anak. Padahal fakta yang terjadi dan masih terekam jelas dalam ingatan, kejadian 3 tahun lalu tersebut membuat Pinkan benar-benar bagai disambar petir, terutama ketika mendengar pengakuan dari putri tercinta. Ia pun sampai harus mengusir keluar sang suami dari rumah karena tak sanggup menahan rasa kecewa dan marah. Aku waktu itu udah hampir mau mati, udah pingsan berkali-kali. Mataku juga masih bengep kayak gini karena nangis terus. Intinya ya gitulah. Panjangan ngomongnya. Kalau memang benar. Udah diusir suaminya. Pas Michelle cerita sama Pinkan tuh usir suami aku gitu. Setelah mengusir sang suami keluar dari rumah, belum lagi urusan ke pengadilan. Berlaku sebagai saksi yang harus di BAP oleh kepolisian, Pinkan Mambo mengaku telah membela mati-matian putri yang dicintainya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Seolah berbanding terbalik 180 derajat, di mana Michelle sendiri menaruh rasa tidak percaya jika ibunya sendiri tidak menjadi orang paling pertama untuk berdiri di pihaknya. ya aku cuma bilang faktanya doang. Aku cuma bilang apa yang emang terjadi gitu. Dan ya yang aku lihat Mami belum bisa support aku dan nge-believe in me. Jadi ya udah, apa yang aku perkatakan di media itu fakta. Gitu, membelanya itu di pengadilan tuh aku membela Michelle. Kalau nggak bela suamiku, itu kan atas BAP-nya aku juga, suamiku juga ditahan. Jadi di BAP itu aku sangat bela anak aku. Jadi saksi ya ceritain ada kejadian-kejadian aneh di rumah gitu. Nah itu cerita dalam cerita salah satunya juga itu gitu. Bagi Pinkan, di mana posisi ia berdiri seharusnya sudah menjadi jelas bagi Michelle, sang putri yang dicintainya.
Karena terkait apa yang terjadi sesungguhnya, Pinkan sudah berusaha meminta penjelasan dari sang suami hingga adanya pengakuan terkait pecahan tersebut. Meski sebelumnya sang suami sempat bersikap pelin-pelan alias terkadang mengakui, tapi di waktu lain berusaha untuk berbohong. Bahkan tak hanya mengusir, Pinkan pun justru sedang berpikir keras untuk menceraikan sang suami. Aku nggak lupa, ingat banget. Jadi kadang-kadang dia jawab gimana, kadang-kadang dia jawab gimana gitu, aku inget. Oke, tapi nyangka. Nah itu di sini aku takut ngomongnya. Intinya kadang nyangkal juga gitu, kadang juga mengakui juga. Aduh bingung deh pokoknya. Masih suami dalam dalam tapi surat lagi ya. Oke. mau urus. Lelah dengan semua masalah yang dihadapi, mulai dari hidup yang sempat luntang-lantung karena susah menafkahi anak-anak sebagai seorang single mother, hingga kini ditambah pengadilan dari masyarakat luas pasca adanya pengakuan Michelle, Pinkan Mambo Solak kian tak berdaya. Penampilannya yang pucat pasti dan tampak lelah saat menghadiri acara podcast milik The Go-Buzer, harusnya sudah bisa menjelaskan berapa runyam kondisi hati yang dialami sang penyanyi. Tapi apa daya, sebagai seorang ibu akan tetap berusaha tegar meski hatinya sedang rapuh. Terpaksa ikut warawiri ke berbagai podcast hanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pinkan hanya ingin agar permasalahan ini tidak lagi digoreng menjadi lebih lebar dan luas, karena sejatinya persoalan rumah tangganya hanyalah ia dan Michelle yang tahu. Benarkah Pinkan kini merasa sedang mengalami pembunuhan karakter? Nah ini yang orang nggak tahu dan orang langsung bunuh karakter aku. Ini namanya pembunuhan karakter, menghakimi aku. Jadi aku juga udah ditinggal suami di dalam 3 tahun. Aku juga harus urus anak. Tidak semua cerita bisa Pinkan ceritain di media gitu loh. Jadi dan Pinkan kan nggak mungkin jelekin anak sendiri di media gitu. Pada titik simpul yang sama, Michelle sendiri sebagai seorang anak sejatinya memendam kerinduan terdalam untuk kembali ke pelukan sang ibunda. Karena bagaimanapun juga, Pinkan telah berhasil menjadi seorang ibu yang bisa memahami dan menuruti segala keinginannya, tentunya dengan cinta yang melebihi luasnya samudera dan dalamnya lautan. Intinya aku cuman aku pengen hubungan kita tuh lebih baik, dan aku pengen perlindungan yang lebih dari mami dan komunikasi kita yang lebih better. Seperti aku bilang, saya tuh orang satu-satunya orang yang membesarkan Michelle dengan segala cara saya. Jadi membesarkan anak itu dengan penuh perjuangan aku membesarkan Michelle, dan aku sayang benar sama dia. Dia mau minta apa aja, mau apa aku beliin, walaupun aku harus beliinnya tuh pakai uang modal jualan baju, sampai toko baju aku tuh kehilangan modal sampai aku harus pinjam investor gitu-gitu. Itu semua buat Michelle sekolah dan lain-lain. Jadi kalau dia bilang aku ibu yang nggak baik, ya aku agak terganggu, karena di sini jangan bunuh karakter aku dong, jangan menghakimi aku dong masyarakat Indonesia. Udah aku suaminya lagi di dalam udah 3 tahun.